Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang cara mengendalikan hati. Yang nomor 2 di situ tawakal, berserah diri. Jadi hati kita yang kita miliki di situ sepenuhnya harus kita kendalikan agar supaya selalu tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ jikalau hati tidak bisa kita kendalikan di situ, khawatir nanti setiap perbuatan kita menjurus kepada keburukan-keburukan. Makanya di situ hati kita harus selalu senantiasa kita kendalikan. Pada pembahasan kali ini, cara mengendalikan hati yang nomor 2 di situ tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha maksimal yang menumbuhkan rasa damai. Jadi di situ tawakal yang kita laksanakan di situ harus sebelumnya senantiasa kita berusaha terlebih dahulu. Jangan kita meninggalkan usaha, karena sejatinya manusia di situ adalah makhluk yang berusaha. Makhluk di situ sifatnya adalah berusaha, termasuk manusia. Makanya di situ saya katakan tadi, orang yang senantiasa bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa harus berusaha terlebih dahulu. Tawakal di sini menumbuhkan rasa damai, meredamkan hawa nafsu, meredamkan rasa ego yang berlebihan untuk menggapai sesuatu. Makanya berusaha terlebih dahulu, baru kita tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hati tidak kita atur, jikalau hati tidak kita kendalikan dengan tawakal, khawatir nanti hati kita tak terkendali dan mengandalkan hawa nafsu, sehingga di situ kita tidak melakukan tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi, tawakal di situ dapat menumbuhkan rasa damai di dalam hati kita. Perihal tentang tawakal di sini, tawakal dalam Islam di situ berikut adalah poin-poin penting yang berkaitan dengan berserah diri. Hakikat berserah diri itu
Berserah diri bukan berarti diam tanpa usaha atau disebut juga dengan pasif. Artinya orang yang berserah diri itu senantiasa berusaha dulu baru di situ tawakal. Jangan kita bersifat pasif. Kalau misalkan kita bersifat pasif, tidak aktif, pasif di situ artinya kita diam dan tak mau berusaha. Tentunya kita sudah menyalahi kodrat manusia sebagai makhluk yang sifatnya memiliki usaha. Artinya di situ kita senantiasa berserah diri, kemudian di situ sebelumnya kita berusaha. Tawakal yang benar harus memenuhi 2 rukun. Jadi di situ dikatakan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya di situ harus memenuhi 2 rukun. Rukun yang pertama di situ ikhtiar, melakukan usaha lahirlah seoptimal mungkin. Artinya di situ di dalam berikhtiar kita sepenuhnya jangan pernah setengah-setengah dalam berikhtiar. Harus kita melakukan usaha semaksimal mungkin. Artinya di situ semakin orang berusaha di situ, makanya di situ semakin dia akan mendapatkan apa yang ingin digapainya. Makanya di situ ikhtiar di situ merupakan termasuk rukun di dalam tawakal. Yang kedua, setelah ikhtiar, doa dan pasrah. Menyerahkan hasil sepenuhnya kepada ketetapan Allah dengan keyakinan bahwa apapun hasilnya adalah yang terbaik. Makanya saya katakan tadi, setelah kita berikhtiar, di situ kita senantiasa berdoa dan pasrah sepenuhnya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi, ikhtiar tanpa doa dan pasrah akan tak terkendali usaha kita. Kita senantiasa ambisi, mungkin kita bisa bernafsu untuk menggapai sesuatu itu. Makanya di situ dengan doa dan pasrah di situ dapat meredamkan ambisi kita, dapat mendamaikan jiwa dan juga raga kita setelah kita berikhtiar. Itulah hakikat berserah diri yang berkaitan dengan tawakal. Apa manfaat dari berserah diri? Manfaat berserah diri yang pertama, ketenangan hati. Terhindar dari kecemasan berlebih atas hasil yang belum pasti. Artinya di situ kita tidak boleh terlalu cemas sebelum itu terjadi. Kita tidak boleh terlalu cemas berlebihan sebelum hasil itu muncul atau sebelum hasil itu belum pasti. Artinya di situ kita memandang sesuatu jangan pernah cemas berlebihan. Artinya di situ kalau misalkan orang memandang cemas berlebihan terhadap sesuatu di situ tidak baik untuk ketenangan hatinya. Dengan itu Islam di situ mengajarkan kepada kita melalui Al-Qur'an dan juga hadis di situ manfaat berserah diri di situ dapat menenangkan hati kita dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan tenang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Manfaat berserah diri yang nomor 2 yaitu di situ kekuatan mental.
tidak mudah putus asa saat gagal dan tidak sombong saat berhasil. Artinya di situ orang yang memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengurangi sepenuhnya ikhtiar atau berusaha itu dapat menumbuhkan kekuatan mental kita. Orangnya tidak mudah putus asa. Artinya kita belajar tentang tawakal di sini bukan kita mematikan untuk kita selalu berusaha, melainkan di situ untuk meningkatkan kekuatan kita supaya tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa saat gagal dan tidak sombong saat berhasil. Ingat di situ, kalau kita sudah berhasil, jangan pernah sombong atas keberhasilan yang kita miliki. Tetap kita senantiasa selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap menerima setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Manfaat berserah diri yang nomor 3, mendapatkan kecukupan. Allah menjamin urusan hambanya yang bersandar penuh padanya. Jadi di situ orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di situ, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Karena kita di situ berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setiap usaha yang sudah kita laksanakan. Bagaimana cara kita bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, perkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus menggunakan cara-cara yang cara-cara di situ bisa berhasil di dalam kehidupan kita. Cara yang pertama, kita harus memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ dengan kita memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ tawakal kita juga semakin kuat. Artinya kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang sudah menjadi ketetapan di dalam hidup kita. Cara berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang nomor 2, hadapi ujian dengan sabar dan tawakal. Makna di dalam kehidupan kita di situ supaya kita menjadi orang yang beruntung, kita senantiasa di situ hadapi ujian dengan sabar dan tawakal. Makanya di situ kita senantiasa di dalam menjalani kehidupan kita belajar untuk menjadi orang yang sabar dan tawakal. Sabar di situ jangan pasif, jangan diam, tetap berusaha semaksimal mungkin agar supaya kita berhasil apa yang kita inginkan. Makanya di situ dengan kita berserah diri, dengan kita menggunakan cara berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, hadapi ujian dengan sabar dan tawakal. Cara berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang nomor 3, doa dan berzikir. Jangan pernah tinggalkan doa dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan di situ merupakan kewajiban kita karena kita sebagai manusia tak bisa melakukan apapun
tanpa Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Makanya kita senantiasa memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita doa dan zikir kepadanya. Yang selanjutnya di situ cara berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak mulia. Akhlak mulia di sini adalah cerminan dari keimanan seseorang. Menjaga akhlak mulia seperti jujur, amanah, dan berbuat baik kepada sesama adalah bentuk nyata dari berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ bentuk dari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di situ dengan kita memiliki akhlak yang mulia. Orangnya bersifat tenang juga cerminan dari akhlak yang baik. Orangnya bersifat hatinya tenang, jiwanya tenang, raganya tenang pun mencerminkan akhlak yang baik. Makanya di situ cara kita agar supaya di situ berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di situ dengan kita menjaga akhlak mulia. Yang selanjutnya di situ cara berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5, menjauhi dosa dan maksiat. Artinya di situ kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan cara di situ menjauhi dosa dan maksiat. Berserah diri di situ bukan kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri di situ ialah cara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan cara yang nomor 5, jauhilah dosa dan maksiat. Karena setiap orang yang melakukan dosa di situ bukan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ saya katakan tadi, cara berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di situ menjauhi dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah At-Tolak ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan mencukupinya. Quran surah At-Talaq ayat 3. Artinya, jika kita menjadi orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di situ, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kita dari segala kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Artinya, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh, dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Quran surah Luqman ayat 22. Artinya di situ, jikalau kita di sini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala
Di dalam kita berbuat kebaikan, di situ musim berbuat kebaikan, maka sesungguhnya kita di sini sudah berpegang teguh kepada tali yang kokoh, kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya Allah dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa supaya kita semakin mudah di dalam melaksanakan urusan kita, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.